Ada begitu banyak peringatan-peringatan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita, namun kadang-kadang karena kita sudah membelakangi Tuhan, maka kita tidak lagi mendengarnya. Maka kita tidak lagi mengikuti jalannya. Shalom sahabat, Pendeta Fabio di sini dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita masuk ke kitab yang baru, yaitu Yesaya pasal yang pertama. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Persoalan di kitab Yesaya ini adalah satu persoalan yang menurut saya cukup pelik ya. Karena ini diungkapkan oleh Yesaya di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Jadi Yesaya betul-betul menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka, bahwa Israel tidak lagi mengenal siapa pemiliknya atau siapa tuannya. Peristiwa-peristiwa masa lalu di mana bangsa Israel keluar dari Mesir dan melakukan perjalanan di padang gurun, Tuhan banyak menolong di situ, semuanya dilupakan dan sepertinya tidak dipahami dan tidak diingat kembali. Bahkan dengan jelas membelakangi Tuhan. Kebayang ya bagaimana dosa Israel itu kepada Tuhan, dia membelakangi Tuhan, artinya berbalik dari Tuhan. Nah, apa akibatnya yang ingin disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel ini adalah di ayat yang ke-10 sampai dan yang ke-11. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Jadi dia sudah mengatakan mendefinisikan sebagai pemimpin manusia Sodom. Kita tahu bagaimana peristiwa Sodom ya, dan bagaimana kebejatan daripada orang-orang Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora, Sodom dan Gomora. Jadi itu sudah sangat komplit begitu ya, dan artinya sudah tahu apa yang akan terjadi dengan Sodom dan Gomora, yaitu Tuhan akan menghukum mereka. Di ayat yang ke-11, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa walaupun mereka sepertinya melakukan ritual-ritual keagamaan dengan sangat baik, memberikan persembahan kepada Tuhan dengan domba-domba, kambing, dan seterusnya itu berkualitas tinggi, tetapi Tuhan tahu bahwa isi hati mereka, pikiran mereka seperti orang-orang Sodom dan Gomora. Yang sudah pasti adalah Tuhan akan mendatangkan hukuman atas mereka. Jadi kita bisa membayangkan ya bagaimana ritual keagamaan itu tidaklah selalu mencerminkan isi hati dan pikiran seseorang. Nah, di sini juga Yesaya memanggil untuk pertobatan di ayat yang ke-18 dan 19. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi dan akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Jadi Tuhan sudah mengajak bangsa Israel untuk bertobat. Oke, engkau telah berpaling daripada Tuhan, tetapi pada saat ini Tuhan juga memberikan satu kesempatan pertobatan. Walaupun dosa mereka benar-benar sudah sangat pekat begitu ya, seperti kain merah dan seterusnya, namun Tuhan tetap memberikan pengampunan. Jadi sahabat, pada hari ini kita kembali lagi ya merenungkan firman Tuhan ini, bahwa ada begitu banyak peringatan-peringatan Tuhan kepada kita yang disampaikan entah melalui teman kita, saudara kita, rohaniawan, ataupun jemaat, dan seterusnya. Ada begitu banyak peringatan-peringatan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita, namun kadang-kadang karena kita sudah membelakangi Tuhan, maka kita tidak lagi mendengarnya. Maka kita tidak lagi mengikuti jalannya. Pada hari ini, kalau hidup kita sudah membelakangi Tuhan, maka segeralah kita bertobat dan sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Jangan sampai hidup kita adalah betul-betul mendapatkan hukuman dari Tuhan begitu ya. Artinya membelakangi Tuhan, maka kita akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini.
dan kita tetap terus berpegang kepada Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi pada hari ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.